Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Curu Sejarah. Kali ini kita akan membawakan cerita yang ditulis oleh @menjadigalau. Kalian bisa langsung saja follow akun Twitternya. Cerita ini berjudul Rumah Dinas Tinggallah Bersamaku. Aku nggak tahu apakah cerita ini horor atau bukan. Mungkin bagi sebagian orang cerita ini biasa dan bukan horor. Tapi bagiku ini pengalaman keluarga kami yang tidak akan aku bisa lupakan seumur hidup. Cerita ini berawal dari tahun 2016. Suami yang dinas di Sulawesi dipindah tugaskan ke satu kota di Kalimantan. Setiap beberapa tahun sekali memang diharuskan untuk pindah dari kota satu ke kota lain. Itu sudah konsekuensi bekerja di perusahaan tersebut. Saat itu anak kami, Fania, masih berumur sekitar 10 bulan. Jadi aku masih bisa mengikuti kemanapun suami ditempatkan untuk bekerja. Proses pemindahan selesai dan kami pun pindah dari Sulawesi ke Kalimantan. Karena saat itu belum ada tempat tinggal, perusahaan memberi fasilitas hotel berbintang selama kurang lebih 1 minggu. Waktu 1 minggu itu kami pergunakan untuk melihat calon rumah dinas yang akan kami tempati selama bertugas di Kalimantan. Ada satu rumah dinas yang kosong, bekas pegawai sebelumnya. Rumahnya cukup besar dan ada garasi mobilnya. Pada hari kedua, aku diajak suami untuk melihat calon rumah dinas yang akan kami tempati nantinya. Suami meminta pendapatku apakah rumah ini cocok atau tidak untuk ditinggali. Pertama kali melihat rumah itu, aku rasanya rumahnya cukup asri dan di dalamnya juga cukup luas. Namun perlu dilakukan bersih-bersih. Berdasarkan informasi dari kantor bahwa hampir 1 tahun rumah dinas tersebut tidak ditempati. Memang ada bagian-bagian yang seperti tidak terawat, kotor, berdebu, dan banyak sarang laba-laba di atap. Tapi overall cukup baik dan akhirnya kami memutuskan untuk menempati rumah dinas tersebut. Besoknya, barang yang dikirim dari Sulawesi mulai berdatangan dan saat itu langsung ditaruh di rumah dinas. Waktu menunjukkan pukul 12 siang dan kami melakukan pengecekan barang yang disesuaikan dengan daftar checklist yang kami buat untuk memastikan barang dikirim dari Sulawesi sudah terkirim semua. Pada saat melakukan pengecekan barang, datang laki-laki parubaya yang memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Permisi pak. Benar, ini dengan Pak Jeffrey yang baru pindah dari Sulawesi. Waalaikumsalam. Iya benar. Ini dengan bapak siapa ya? Jawab suami. Saya Pak Hasan pak, yang diminta oleh Pak Dul. Pak Dul ini kolega kantor suami saya untuk membantu bapak pindahan. Pak Hasan adalah orang baru yang bekerja di kantor suami saya sebagai pekerja bersih-bersih atau cleaning service. Oh, Pak Hasan. Iya betul, mari silakan masuk. Saat masuk, Pak Hasan terlihat mengamati sudut-sudut rumah seperti penuh tanda tanya. Ada apa pak? Kok kayak orang bingung? Tanyaku sedikit curiga. Enggak apa-apa bu, jawab Pak Hasan. Kami pun mulai bersih-bersih dan menata ruangan satu persatu. Rumah itu ada 2 kamar tidur, 1 gudang, 1 kamar mandi dan dapur. Bentuk rumahnya melebar ke samping. Ruang tamu dan kamar bersebelahan, tapi antara ruang tamu ke dapur terpisah sekat seperti lorong kecil. Lorong itu gelap dan kosong karena tidak dapat pencahayaan dari lampu. Fania yang berada di gendonganku terus saja memeluk dan tidak mau dilepas sama sekali. Jika aku turunin dari gendongan, pasti langsung menangis semacam ketakutan. Paling karena masih baru pindah, jadi butuh penyesuaian. Lagian kan ini belum semuanya beres, jadi masih sedikit kotor. Aku mengabaikan tingkah laku Fania yang sedikit aneh dan mencoba berpikir positif. Tetapi bagian lorong ini, jujur,
sedikit mengganggu pikiran dan aku mengusulkan kepada suami untuk menambah penerangan di bagian lorong. "Yah, kayaknya lorong ini perlu dikasih lampu deh," pintaku ke suami. "Kenapa emang?" "Lorongnya terlalu gelap, kalau nggak dikasih lampu, nggak enak aja." "Iya pak, menurut saya juga begitu. Nanti biar saya yang pasang," timpal Pak Hasan. "Oh, ya udah, gimana baiknya aja," jawab suami dengan santai. Saat itu tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17:30 WITA, dan kami pun bermaksud istirahat dan kembali ke hotel. Sedangkan Pak Hasan pamit untuk pulang. Sebelum pulang, suami saya memberitahukan kepada Pak Hasan tentang air yang tersumbat. "Pak Hasan, kok airnya nggak keluar ya?" Pak Hasan ngerti nggak? "Wah, kalau urusan air saya tidak mengerti pak. Tapi saya ada kawan yang mengerti saluran air. Kalau bapak mau, besok saya ajak ke sini sekalian untuk ngecek." "Oh, boleh tuh. Langsung datang ke rumah aja. Karena saya dari hotel ke rumah paling jam 9-an. "Iya pak." Lalu Pak Hasan pun bergegas pulang. Esok harinya, sesuai janji Pak Hasan datang dengan kawannya yang bernama Pak Syafri. Lama kami mengobrol dan menyepakati tentang biaya perbaikan saluran air. Setelah deal, suami pun segera bergegas kembali bekerja dan menyampaikan bila ada perlu maka bisa telepon atau WA. Sedangkan aku pamit untuk kembali ke hotel karena merasa kurang enak badan. Mungkin karena telah bersih-bersih kemarin dan kurang istirahat. Pak Hasan dan Pak Syafri lanjut untuk bekerja membersihkan rumah dan memperbaiki saluran air yang macet. Sekitar pukul 11 siang, Pak Syafri menghubungi suami dan menyampaikan kalau tangki tandon kotor dan perlu dikuras. Perlu diketahui bahwa posisi tandon ada di belakang rumah dan di mana masih ada sepetak tanah yang cukup luas seperti kebun. Karena tidak terawat, banyak ditumbuhi ilalang dan beberapa pohon pisang liar dan pohon lainnya. Setelah pulang kerja kira-kira pukul 5 sore WITA, aku yang saat itu sudah merasa baikan ikut suami datang ke rumah dinas bermaksud untuk mengecek sudah sampai mana Pak Hasan dan Pak Syafri membersihkan rumah. Setibanya kami langsung menemui Pak Syafri dan Pak Hasan lalu bertanya tentang bagaimana keadaan saluran air dan tandon, apakah masih bisa digunakan atau harus diganti dengan yang baru. Sebelum ngomongin tentang air, Pak Hasan menyampaikan sudah sejauh apa yang beliau kerjakan. "Pak Jeffrey, lantai dan tembok serta area dapur sudah saya bersihkan dan siap untuk ditempati. Tapi Pak," kata Pak Hasan dengan penuh ragu. Beliau pun juga menceritakan beberapa kejadian siang tadi yang mungkin tidak masuk akal. "Tapi kenapa Pak Hasan?" tanya suami dengan mimik muka sedikit kebingungan. Sambil berpikir agak lama serta raut muka yang sedikit cemas, Pak Hasan meminta Pak Syafri untuk menceritakan kejadian yang dialaminya tadi siang. Aku bisa melihat kalau muka Pak Syafri saat itu tidak tenang. Dia gelisah seperti mau menyampaikan kalau ada sesuatu yang gak beres dari rumah ini. Lalu Pak Syafri menceritakan kejadian aneh yang dia alami saat membersihkan tandon. Pak Syafri merasa ada yang menimbuk tandon dengan benda keras dari bawah. Saat itu posisi Pak Syafri ada di dalam tandon ukuran 1200 liter yang berada di atas toren. Pada timbukan pertama dia merasa temannya menjahilinya. "Woi Pak Hasan, jangan iseng dong," pinta Pak Syafri. Tetapi tidak ada sahutan dari Pak Hasan. Lalu selang beberapa lama kemudian tandon kembali ditimbuk untuk kedua kalinya. Saat itu Pak Syafri mulai kesal dan menengok ke bawah, tapi tidak ada siapa-siapa. Untuk memastikan itu, Pak Syafri turun untuk menegur Pak Hasan. "Pak Hasan, Pak, udah deh, jangan iseng." Dan lagi-lagi tidak ada sahutan dari Pak Hasan. Lalu Pak Syafri masuk ke dalam rumah bermaksud mencari Pak Hasan, akan tetapi Pak Hasan tidak ditemuinya. Bahkan sepeda motor Pak Hasan tidak ada di depan. Perasaan Pak Syafri mulai tidak tenang. Dengan pikiran yang mulai aneh-aneh, Pak Syafri kembali ke belakang untuk melanjutkan pekerjaannya membersihkan tandon. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 siang.
Selang beberapa menit kemudian, untuk yang ketiga kalinya, tandon itu ditimbuk lagi. Kali ini dengan benda yang sedikit lebih besar sehingga bunyinya sangat keras dan tentunya mendengungkan telinga Pak Syafri. Ditambah ada suara seperti meraung. Seketika Pak Syafri kaget dan keluar dari tandon dan turun dari toren. Perasaan dan pikiran Pak Syafri menjadi campur aduk. Bulu kuduk pun tidak bersahabat. Pak Syafri langsung lari ke depan rumah. Sambil menghela nafas panjang, terdengar suara motor dari kejauhan menghampiri. Benar, ternyata yang datang adalah Pak Hasan. "Hai Pri, lagi istirahat nih?" tanya Pak Hasan tanpa ada perasaan curiga. Dari mana Pak? Sumpah nih, kayaknya aku udah gak kuat kerja di sini," timpal Pak Syafri dengan nafas dan mimik muka yang seperti orang habis disambar petir di siang hari. "Loh, ada apa Pak Pri? Kok tiba-tiba jadi begini?" "Tadi kamu iseng ya timbukin batu ke tandon waktu aku lagi di dalam tandon sampai 3 kali." "Ah enggak, lah aku ini habis beli makan dan minum buat kita makan siang. Nih nasi padang yang sudah siap disantap," imbu Pak Hasan sambil menunjukkan bungkusan nasi padang dari sepeda motornya. "Memangnya ada apa sih?" tanya Pak Hasan penuh rasa penasaran. "Hilang rasa laparku Pak. Sepertinya tadi aku digangguin sama barang gak jelas. Tuh lihat, masih merinding kan?" sambil nunjuk tangannya sendiri. Dengan rasa campur aduk serta takut tersebut, diceritakanlah kejadian aneh yang menimpa Pak Syafri ketika membersihkan tandon di belakang rumah. Pak Hasan hanya bisa berucap astagfirullah setelah mendengar cerita dari Pak Syafri. Dalam pikiran Pak Hasan, dirinya sudah punya firasat aneh bahwa di rumah ini ada yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Hal tersebut dia rasakan waktu pertama kali masuk ke dalam rumah dinas untuk memperkenalkan diri beberapa hari lalu. "Pak Hasan, apakah kejadian ini perlu kita sampaikan ke Pak Jafri?" tanya Pak Syafri. "Coba deh, nanti kita omongi ke Pak Jafri pelan-pelan. Takutnya ntar tersinggung atau apa-apa gimana lah." Perlu diketahui, sekitar rumah dinas memang sangat sepi meski di siang hari. Banyak pohon-pohon besar menghiasi sepanjang jalan komplek rumah dinas. Komplek rumah dinas ini tidak seperti komplek perumahan pada umumnya. Hanya sesekali orang melewati jalan ini. Mungkin karena ini gang buntu, jadi yang lewat ya cuma orang yang memang tinggal di komplek perumahan dinas ini. Rumah dinas di sini ada beberapa blok, dari blok A sampai K. Jalanannya pun tidak merata. Jadi dari blok A ke blok K semakin menanjak. Posisi rumah yang aku tempati ada di blok G, paling ujung dan pas di tikungan. Di atasnya lagi masih ada blok H sampai K. Dan semua sudah terisi penuh oleh karyawan. Setelah rumahku ada semacam gardu listrik gitu. Jadi kalau mau ke blok H sampai K pasti lewati rumahku dulu, lalu gardu listrik itu. Depan rumah jarak sekitar 50 meter ada tanah kosong. Modelnya hampir seperti lapangan tapi lebih kecil, dan di tengahnya ada pohon besar mungkin usianya 10-20 tahunan lebih. Pohonnya udah tua juga. Kalau siang hari sih enak, rindang gitu di bawah pohon. Tapi kalau udah malam hari, sedikit serem karena minim pencahayaan dari lampu. Setelah mendengar cerita dari Pak Syafri, suami sedikit tidak percaya. Memang suamiku jarang banget bisa percaya sama hal seperti itu. Lalu dia melihat keadaan kebun belakang rumah, dan aku pun mengikuti dari belakang sambil menggendong Fania. Pak Hasan dan Pak Syafri juga turut mengikuti. Yang aku lihat kebun belakang ini memang cukup seram. Ilalang tumbuh dengan liarnya hingga setinggi dada manusia dewasa. Tanpa berpikir panjang, aku juga setuju dengan pendapat Pak Syafri untuk membersihkan ilalang dan memasang lampu taman. Aku lalu berdiskusi dengan suami. "Yah, benar kata Pak Syafri. Kalau ini mesti dibersihin dan dikasih lampu taman biar terang." "Ya udah," jawab suami mengiyakan.
Pak Hasan, besok semua ini dirapikan ya. Potong semua ilalang dan belikan lampu taman sekalian tolong dipasangin, pinta suami ke Pak Hasan. Baik Pak, besok saya akan kerjakan, jawab Pak Hasan. Lalu aku memberi uang ke Pak Hasan untuk membeli lampu taman. Berpisah, aku dan suami kembali ke hotel dan Pak Hasan beserta temannya pulang ke rumah. Sebelum pulang, suami memastikan ke Pak Syafri bahwa tandon sudah selesai dibersihkan dan air siap digunakan. Setelah semuanya beres, kami pun pergi. Esoknya, pada hari ke-6, sudah mulai merapikan barang dan ladang di belakang rumah juga sudah beres dibersihkan. Lampu taman sudah dipasang, jadi bagian belakang cukup terang. Pak, pohon pisang yang di belakang mau sekalian ditebang? Tanya Pak Hasan. Udah biarin aja gak apa-apa, lumayan juga kalau bisa berbuah kan. Suami enggan memotong pohon pisang yang tumbuh liar itu. Barang sudah tertata dengan rapi, rumah selesai dibersihkan. Masalah air juga sudah beres. Akhirnya rumah dinas ini siap untuk dihuni. Hari ke-7, aku dan suami mulai merapikan baju-baju yang ada di hotel. Lalu kami pun check out dan pindahan ke rumah dinas. Hari pertama menempati rumah itu, kami tidak lupa untuk mengadakan syukuran. Jadi kami mengundang tetangga untuk datang ke rumah. Tak lupa Pak Ustadz juga kami undang untuk memimpin doa selayaknya syukuran sebelum tinggal di rumah baru. Jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Undangan tasyakuran pukul 5 sore. Lalu buru-buru aku memandikan Fania sebelum para tetangga datang, pikirku. Karena saking repotnya, beberes baju jadi telat memandikan anakku. Selesai mandi, Fania aku bawa ke kamar untuk dipakaikan baju. Dari kamar mandi Fania aku pakaiin handuk. Karena handuknya gede, jadi seluruh badan Fania tertutup mulai dari rambut sampai kaki. Seperti bayi digendong gitu, jadi bagian muka masih terbuka. Sesampainya di kamar, handuk Fania aku lepas. Tapi setelah handuk terlepas, dia tiba-tiba ketakutan lalu memeluk aku dengan erat. Heran, Fania kenapa? Tadi di kamar mandi gak kenapa-napa, tapi setelah handuk dilepas, meluknya erat banget. Aku coba berpikir positif aja di situ. Mungkin Fania kedinginan karena handuk yang membungkus badannya aku lepas. Tidak sampai di situ, Fania juga mencuri lihat di bagian pintu kamar. Dia mengintip, lalu kembali memeluk erat aku seperti ketakutan melihat sesuatu. Kakak kenapa? Tanyaku sambil melihat ke arah pintu kamar juga. Kosong, tidak ada apa-apa dan udara tiba-tiba saja menjadi sedikit panas. Fania tiba-tiba menangis dengan kencangnya sampai aku bingung sendiri dibuatnya. Para tetangga sudah mulai berdatangan. Suami yang sudah menunggu di depan mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Aku tetap di kamar menenangkan Fania. Setelah sedikit tenang, buru-buru aku pakaikan baju supaya tidak masuk angin nantinya. Bun, tetangga udah pada datang tuh. Keluar gih, pinta suami. Ini gimana? Fania nangis sambil meluk aku kayak gini. Fania kenapa sih? Tanya suami heran melihat anaknya yang bertingkah aneh. Karena memang Fania tidak pernah bertingkah seaneh ini sebelumnya. Suami pun memintaku untuk menenangkan saja Fania di kamar. Urusan tamu biar dia saja yang urus. Pengajian pun dimulai. Ustadz memimpin doa-doa dan lainnya mengamini. Aku pun juga ikut berdoa dari dalam kamar. Saat itu pula Fania sudah mulai tenang. Dia tidak menangis lagi dan tertidur di pelukanku. Pengajian telah selesai dan para tamu berpamitan untuk pulang. Merasa Fania sudah tenang, aku pun membawa dia keluar dari kamar. Udah pada pulang semua ya? Udah. Oh, tadi dapat salam dari ibu-ibu komplek. Waalaikumsalam. Jadi gak enak karena gak bisa keluar kamar. Abis aku gerak dikit aja, Fania langsung bangun dan nangis. Kenapa sih Fania? Tumben banget loh. Aku juga gak tahu. Lihat hantu paling. Lah, mana ada hantu? Ngasal kamu. Dibilangin juga. Siapa tahu yang diceritain Pak Syafri kemarin benar. Udah, jangan ngaco ngomongnya.
Kalau belum mengalami langsung, suamiku memang kurang percaya sama hal-hal seperti itu. Kemarin setelah Pak Syafri menceritakan kejadian yang dialami sewaktu membersihkan tandon belakang, suamiku hanya menanggapi dengan santai. Aku sebenarnya sedikit khawatir tinggal di sini setelah apa yang dialami Pak Syafri kemarin. Apalagi kita ada anak kecil yang belum ada 1 tahun, dan katanya anak kecil itu lebih sensitif sama hal-hal seperti itu. Tapi lagi-lagi aku mencoba berpikir positif dan mengikuti suamiku untuk tetap tinggal di rumah dinas ini. Malamnya kami lalui seperti hari-hari biasa dan tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah 3 hari pengalaman tidak menyenangkan pun datang. Mulai aku yang tiba-tiba sakit, terus anakku juga ikut-ikutan. Lalu yang terparah, suamiku juga sakit keras hingga hampir membahayakan nyawanya. Cukup sampai di sini dulu untuk di episode 1 kali ini. Dan kita akan lanjutin di video berikutnya pada episode kedua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk nantikan episode keduanya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ceritanya. Tetap di Juru Sejarah.